Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah merupakan video pembelajaran mengenai materi hubungan sosial atau nama lainnya adalah interaksi sosial. Hubungan sosial atau nama lainnya adalah interaksi sosial memiliki arti adalah hubungan timbal balik yang di dalamnya terdapat stimulus dan juga respon, di mana saat stimulus terjadi diharapkan terjadinya respon. Jika tidak terjadi respon, maka belum bisa dikatakan sebagai interaksi sosial atau hubungan sosial. Apa yang dimaksud dengan stimulus? Stimulus adalah merupakan rangsangan, ya, atau pesan yang kita sampaikan gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Assalamualaikum, ya, itu adalah merupakan stimulus yang dimana diharapkan responnya adalah Waalaikumsalam gitu. Atau stimulus contoh lainnya berupa pertanyaan, ya. Jadi stimulus adalah awal mula di mana akan terjadi percakapan gitu. Selanjutnya dalam berinteraksi terdapat sebuah faktor pendorong. Ada setidaknya 5 faktor pendorong interaksi. Yang pertama ada sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, dan juga empati. Kita akan bahas satu per satu dari sugesti terlebih dahulu. Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari pihak satu ke pihak lainnya, di mana sugesti ini hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang memiliki wibawa dan juga pengaruh. Nah, contohnya seperti artis-artis Korea, ya, yang dimana mereka ini punya pengaruh besar untuk fans-fansnya. Jadi saat sebuah perusahaan ingin membuat iklan, mereka akan menggunakan artis-artis Korea ini yang berpengaruh terhadap fansnya agar mereka ini tersugesti untuk membeli produknya. Contoh lainnya seperti misalkan nih, kalian lagi di rumah, terus ada kakak kalian manggil tolong matikan lampu itu. Ya, itu ada pemberian pengaruh atau pandangannya. Lalu kalian melakukannya. Nah, kalian berarti sudah tersugesti untuk melakukan pandangan yang baru dikasih sama pihak lainnya. Nah, pihak lainnya ini adalah kakak kalian. Berarti kakak kalian ini adalah orang yang berwibawa atau berpengaruh terhadap hidup kalian. Makanya kalian tersugesti untuk melakukan hal tersebut. Ya, contoh lainnya juga seperti dokter. Ya, misalkan ada dokter yang bilang, tolong jangan makan pedas dulu. Tolong hidup sehat gitu ya. Terus kalian melakukan pengaruh tersebut atau pandangan tersebut. Nah, berarti kalian sudah tersugesti oleh pihak lainnya gitu. Nah, sugesti ini tidak akan terjadi jika kalian tidak menganggap orang yang akan memberikan pengaruh itu adalah orang yang berwibawa. Ya, jadi kembali lagi tadi ke poin yang awal bahwa orang yang memberikan sugesti adalah orang yang berwibawa atau berpengaruh terhadap kehidupan kalian. Misal tiba-tiba ada orang datang, tolong matikan lampu itu. Nah, kalian mungkin tidak akan terpengaruh karena orang tersebut tidak punya wibawa ataupun pengaruh terhadap hidup kalian gitu. Selanjutnya ada imitasi, yaitu sebuah tindakan meniru orang lain, baik dari sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang. Tapi imitasi ini adalah meniru sebagian, bukan keseluruhan. Kata kuncinya ada di meniru sebagian. Sebelum kita membahas contoh imitasi, kalian harus bisa membedakannya dulu dengan identifikasi. Nah, identifikasi sendiri artinya adalah kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Ya, jadi imitasi dan identifikasi sama-sama meniru. Hanya yang membedakan imitasi itu adalah meniru sebagian, sedangkan untuk identifikasi meniru keseluruhan atau bisa dibilang untuk menjadi sama dengan orang tersebut. Sesuai namanya, yaitu identifikasi, ingin mengidentikan dirinya dengan orang lain. Jika kalian sudah paham perbedaan antara imitasi dengan identifikasi, maka kita akan masuk ke contohnya. Ya, contoh dari imitasi saat kalian melihat nih, yang cewek-cewek melihat adanya makeup tutorial di TikTok, di YouTube, terus kalian ngikutin tutorial make up-nya. Nah, berarti kalian sedang mengimitasi. Ya, hanya sebagiannya aja. Kalian sedang meniru orang lain, tapi hanya sebagian.
hanya make upnya saja. Atau contoh lainnya yang cewek-cewek ngeliat ada hijab tutorial dari Sasfir gitu, terus kalian ngikutin. Nah, kalian hanya mengikuti, mengimitasi sebagian dari dirinya Sasfir, hanya ngikutin bagian hijabnya, yaitu adalah imitasi. Atau yang cowok-cowok nih, abis gol terus kalian selebrasi kayak CR gitu. Nah, itu kalian hanya meniru sebagian, hanya mengimitasi sebagian dari CR. Itu adalah imitasi. Nah, kalau identifikasi, nah seperti ada di gambar. Ada seorang wanita yang ingin menjadi sama seperti Barbie. Ya, dia ngikutin cara jalannya, cara berbicaranya, cara berpakaiannya. Ya, dia ingin menjadi sama, menjadi identik dengan Barbie. Atau contoh lainnya ada salah satu selebgram namanya Paige. Nah, dia ini benar-benar pengen jadi seperti Ariana Grande. Dia mengikuti cara bicaranya, cara gayanya, cara posenya. Itulah yang dinamakan identifikasi. Atau contoh lainnya seperti kalian melihat orang tua kalian. Ya, kalian melihat orang tua kalian ingin menjadi sama dengan ayah atau ibu kalian. Misalkan ayah kalian ada yang menjadi polisi, terus kalian pengen jadi polisi juga. Terus kalian lihat cara jalannya, cara berbicaranya, wibawanya kalian ikutin. Nah, itu berarti kalian ingin menjadi identik dengan ayah atau ibu kalian. Ya, itulah identifikasi, mengikuti keseluruhannya. Nah, selanjutnya ada simpati, di mana mungkin kalian sudah familiar dengan istilah simpati. Simpati itu adalah sebuah perasaan di mana kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, ya, menempatkan diri kita dalam keadaan orang lain. Nah, simpati ini memiliki kesamaan dengan empati. Tapi apa yang membedakan? Empati adalah simpati yang mendalam. Contohnya bagaimana? Saat kalian dicurhatin sama teman kalian nih yang ceritanya baru putus, terus kalian ikut sedih. Nah, berarti kalian sedang melakukan yang namanya simpati. Nah, kalau empati itu gimana? Empati berarti kalian akan ikut menangis, atau lebih ekstrimnya mungkin kalian akan ikut putusin pacar kalian biar sama nih sama kayak teman kalian sedihnya. Itulah yang dimaksud empati. Jadi empati adalah merupakan simpati yang mendalam, yang dimana terdapat tindakan. Ya, contoh lainnya seperti misalkan kalian lihat saudara kalian di Palestina, dimana kalian ikut bersedih, kalian merasa terenyuh hatinya. Nah, kalian baru merasakan yang namanya simpati. Tapi kalau kalian ikut berdonasi, ya, atau Bu saya misalkan nggak punya nih uang gitu, saya ikut boikot aja. Nah, itu berarti kalian sudah melakukan yang namanya empati. Ada tindakan lebih lanjut. Ya, kalau simpati hanya merasakan sedihnya aja. Kalau empati di dalamnya terdapat tindakan gitu. Oke, sekian materi dari Ibu mengenai faktor pendorong interaksi. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi Ibu melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.